Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni asbatu minka fi ni'mati wa afiyati wa zid fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka fa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang masih mempertemukan kita kembali di pagi hari ini di Ramadan ya, hari ke-23 insyaallah. Kita bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan bersilaturahim di link Zoom ini. Oke. Alhamdulillah, tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dakwah beliaulah kita masih memegang teguh ajarannya sampai detik ini insyaallah. Mari jamaah kajian kitab Lubabul Hadis kita buka dengan bacaan basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita sempurnakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita mulai, sekali lagi kami sebagai host mengingatkan kepada jamaah sekalian bahwa kitab Lubabul Hadis bisa di-download di Play Store. Ya, apabila kami share screen bertuliskan bahasa Arab dan terjemahan bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa tapi ditulis dengan huruf Arab, kita bisa menerjemahkan di HP kita masing-masing. Ya, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Agus ini tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah, kepada segenap jamaah yang hadir dalam kajian rutin kitab Lubabul Hadis bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama melanjutkan. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan membuka bab tentang fadilat doa, ya, yaitu bab yang ke-19 halaman 48 dan 49. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatid doa. Bisa dibuka ininya, mohon maaf ini di tab saya ada kendala. Jadi saya pakai handphone. Fi fadilatid doa, bab menerangkan tentang keutamaan doa. Jadi sekalian rahmatullah, bahwa kita sebagai seorang hamba punya kesempatan untuk senantiasa melantunkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu berfirman termasuk dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum," ya. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku jabah, ya, doa kalian. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, ya, setelah ayat 165 itu, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan ketika hambaku bertanya
kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Allah sangat dekat dengan kita. Ujibu da'wata da'i da'an, dan aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa ketika mereka berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allam yashudun, ya. Oleh karena itu maka doalah kalian kepadaku dan berimanlah kalian kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk. Baiklah, untuk fadilatul doa. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-doa umukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Dari intisari dari ibadah kita itu adalah berdoa. Termasuk dalam sholat kita. Intinya sebagian besar, ya, hampir semuanya itu doa, ya. Selain puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita di sana ada doa. Termasuk dalam Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah doa-doa yang sangat kita harapkan, ya, agar Allah mengijabah doa kita, ya. Kepadamu ya Allah, ya, kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Terus ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami selalu jalan yang lurus. Apakah jalan kita kadang tidak lurus? Ya, termasuk itulah salah satu daripada syariat disyariatkannya agama ini, yaitu berupa sholat, ya, agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza siratal mustaqim fattabi'uh, ya. Ini adalah jalan lurus, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, yaitu Islam yang kita cintai, Al-Qur'an yang kita baca. Itu semua adalah jalan lurus. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan atau cabang-cabang jalan yang lain, maka kalian akan akan keliru atau terpecah atau terpisah dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ad-doa mukhul ibadah. Jadi ibadah kita, ya, intisarinya adalah berdoa. Salat, ya. Seperti doa di antara dua sujud, ya, duduk di antara sujud, ya. Dan yang lain. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fa'ni. Itu semua adalah doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, halaman 49, sesungguhnya Allah Ta'ala yuhibbul mulihina fit du'a. Sangat cinta, sangat suka, sangat demen kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, senantiasa bersungguh-sungguh dalam doanya, ya. Dimaknakan di sini banget, ya, banget ikhtiarnya, banget maknaking dalam doa, ya. Jadi orang yang bersungguh-sungguh dalam doanya, siang malam melantunkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sungguh sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas apapun keinginan kita, ya, keinginan duniawi dan ukhrawi, termasuk bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita doa-doa yang masyhur, ya, doa-doa yang langsung dari beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa yang sering beliau ucapkan itu doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa sapu jagat ini tidak pernah, jarang sekali orang tidak membaca ini, ya. Meskipun doa apa saja belakangnya mesti ditambah doa sapu jagat, ya. Ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena Rasulullah juga sering sekali, ya, hampir sering sekali mengucapkan doa ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu akram yang lebih mulia, 'ala Allah, ya, menurut Allah Taala, minat doa, dibandingkan dengan doa. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik, maka justru doa-doa hambanya kita semua sebagai makhluk itu sangat dicintai oleh Allah, dan itu adalah lebih mulia dari yang lain. Nah, ini termasuk bagaimana kemudian dalam surat Ghafir tadi disebutkan, barang siapa yang tidak berdoa itu dianggap sebagai orang yang sombong, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, yang termasuk hadits qudsi, ya, ya abdi, wahai hambaku, ana utawi aku, inda dhannik, itu apa terserah persangkam, ya. Aku adalah tergantung atau terserah dari persangkam. Wa ana ma'aka idza da'autani, dan sesungguhnya aku dan aku senantiasa bersama kamu idza da'autani, ketika engkau berdoa kepada. Jadi hadirin rahimakumullah, ini hadis yang dalam redaksi yang lain ana inda dhanni abdi, ya. Tapi karena ya abdi ana inda dhannika, ini maknanya sama, ya. Wahai hambaku, ana inda dhannika, aku ini sangat tergantung dari
persangka kamu, atau ana inda dzanni abdi, dan aku adalah sangat tergantung daripada persangka hambaku. Jadi ada yang abdinya di belakang, redaksi hadis yang lain ini abdinya di depan. Maknanya apa, saudara-saudara? Kita harus senantiasa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Husnudzon ini sangat penting, ya. Jangan sampai kita seperti halnya begini. Dalam kebiasaan di masyarakat kita, ya, terkadang orang yang habis nubruk kucing langsung persangkanya itu pasti mengalami musibah di belakangnya atau hal yang buruk di belakangnya, atau sebaliknya orang yang kejatuhan cicak itu bagaimana efeknya, atau mungkin ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Itu zaman dulu, zaman saya mesti ngomong kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah pertanda nanti akan kedatangan tamu, kedatangan rezeki yang lain. Intinya apa? Intinya ketika kita mengalami sesuatu husnudzon saja kepada Allah, ya. Tidak ada hal-hal yang di luar itu yang kemudian akan berimbas dan berefek buruk kepada kita. Dimaknai berefek baik saja semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan, ya. Jadi saudaraku sekalian rahmatullah, penting sekali kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ketika kita menghadapi musibah, diuji oleh Allah seberat apapun ujian itu, yakini bahwa ujian itu pasti akan sesuai dengan kemampuan kita sebagai hamba, ya. Tidak akan melebihi dari kapasitas dan kemampuan kita sebagai hamba, ya. Dan ketika ujian itu benar-benar kita hadapi, kita selesaikan dengan baik, insya Allah Allah akan mengangkat derajat daripada orang yang diuji itu setingkat lebih tinggi. Jadi ujian itu memang dimaksudkan Allah, ya, karena Allah cinta kepada kita. Terkadang, ya, orang itu tidak bisa dilepaskan dari ujian, ya. Terus hidupnya dipenuhi dengan ujian. Itu menunjukkan memang Allah Subhanahu wa taala mencintai yang bersangkutan dalam berbagai riwayat yang lain seperti itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi husnudzon kepada Allah itu sangat penting, ya. Husnudzon apapun yang menimpa kita, husnudzon kepada Allah, ya. Insya Allah itu yang terbaik, ya. Dan Allah senantiasa bersama kita. Ana ma'aka idza da'utani, ketika kita berdoa kepada Allah, ya. Jadi bagaimana doa-doa ini dilantunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ketika beliau menghadapi peperangan yang maha dahsyat, baik itu di perang Badar, baik itu di perang Uhud dan yang lain. Bagaimana kemudian Allah turunkan pertolongannya, ya. Kasat mata pertolongan diturunkan bala bantuan berupa para malaikat, ya, di dalam perang Badar. Bagaimana kemudian bisa begitu dahsyatnya peperangan itu sehingga jumlah kaum muslimin yang cuma 300 mengalahkan ribuan orang kufar seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yad'ullah ta'ala", barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah taala, yaghdab alaihi, maka sungguh Allah akan benci kepada orang tersebut, alih atas orang tersebut. Malam yad'ullaha, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah taala, yaghdab alaihi, maka Allah akan benci kepada yang bersangkutan, ya. Bukan berarti kemudian dalam batin kita Allah itu pasti tahu keinginan saya. Iya, siapa yang tidak tahu. Tetapi, ya, keinginan itu perlu diwujudkan dengan melantunkan doa-doa, ya. Bahkan keinginan-keinginan duniawi yang sepele pun boleh dilantunkan doa-doanya itu di hadapan Allah. Apalagi ketika doanya itu dijalankan dengan baik, ya, seperti dalam kondisi bersuci, kemudian menghadap kiblat, kemudian dilantunkan doa-doa itu pada waktu-waktu yang mustajabah, ya. Kapan itu? Ya seperti ba'da salat maktubah, antara adzan dan iqamah, seperti malam yang terakhir. Dan yang paling penting dari semua itu salah satunya adalah, ya, bagaimana kemudian kita menjaga apa yang masuk ke dalam mulut kita, apa yang kita pakai, apa yang terhampar dan kita gunakan untuk berdoa itu semua dari barang-barang dan rezeki yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya. Insya Allah ketika kita lakukan itu, insya Allah doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud du'a maksyiatun. Tarkud doa, meninggalkan aktivitas doa itu maksiat, termasuk bermaksiat kepada Allah, ya. Ada orang nggak mau berdoa, maksiat, ya. Seolah-olah menganggap dirinya sudah terpenuhi cukup, ya, merasa tidak perlu berdoa lagi. Ini termasuk bentuk maksiat. Karena sekali lagi doa itu adalah salah satu ibadah yang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat membenci ketika kita tidak mau melantunkan doa-doa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, ya. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Wa imatuddin, ya.
dan penjaga agama ini. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya di atas langit dan bumi. Jadi doa kita sebagai seorang mukmin, hamba Allah, itu adalah silahul mukmin, ya. Kamane orang beriman. Jadi dengan berdoa itu sesungguhnya kadang Allah menyelamatkan kita, ya. Bagaimana doa yang dilantunkan oleh para sahabat? Bagaimana doa yang dilantunkan oleh Pangeran Diponegoro, ya. Ketika menghadapi kepungan Belanda seperti itu, ya. Kemudian beliau mengangkat tangannya biidznillah, kemudian beliau tidak dikenali, ya, tidak dikenali sebagai seorang Pangeran Diponegoro. Padahal waktu itu yang menunjukkan, ya, menunjukkan oleh beliau itu adalah salah seorang centeng kaki tangannya sudah kenal benar ini adalah Pangeran Diponegoro. Tapi orang-orang tidak percaya, ya. Meskipun beliau Pangeran Diponegoro itu punya salah satu keistimewaan. Gila, beliau itu termasuk orang yang sangat istiqomah menjaga wudhu dan juga amalia-amalia yang lain, karena beliau adalah termasuk salah satu daripada kekasih Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakwatul madlum mustajabatun. Doa orang yang dizalimi sangat mustajabah. Wa in kana fajiron, meskipun orang yang dizalimi itu orang yang banyak dosa dan maksiatnya. Jadi kalau kita saudara-saudara harus berhati-hati. Wa fujuruhu 'ala nafsi, ya. Karena sesungguhnya kezaliman yang dia ucapkan, yang dilakukan itu berdampak, ya, berdampak buruk kepada dirinya sendiri, ya. Tetapi ketika seseorang itu kemudian menzalimi yang lain dan orang yang dizalimi itu mengangkat tangannya di hadapan Allah, maka kemudian, ya, doanya akan dijawab. Tidak ada gap antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW begitu benar-benar menjaga agar tidak ada hakul adami antara dia dengan para sahabat. Bahkan ketika beliau dalam kondisi di akhir-akhir hidup beliau, ya, kondisi beliau tidak dalam kondisi fit, ya, maka beliau berdiri di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, siapa di antara kalian semasa hidupku pernah aku zalimi, pernah aku aniaya, pernah aku hutang belum aku sahur, ya. Pokoknya kaitan dengan hakul adami, maka ini kesempatan akhir ini saya silahkan kalian menuntut atas apa yang aku lakukan yang kurang baik terhadap kalian. Diulang sampai 3 kali, tidak ada yang berangkat tangan. Baru yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ada seorang sahabat itu mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itulah para sahabat kaget bukan main. Ada orang berani menuntut balas atas apa yang dilakukan Rasulullah, ya. Bahkan Umar waktu itu sudah marah, ya, ketika tanya, ya Rasul, sungguh saya dulu pernah engkau cambuk ya Rasul, ya. Dan waktu itu mungkin sengaja tidak sengaja, saya tidak tahu, waktu itu engkau di atas kendaraanmu dan punggungku terkena cambuk. Terus kemudian, ya Rasulullah, saya ingin tuntut balas. Umar marah, ya. Karena kondisi Rasul yang begitu agak sakit, ya, sampai kemudian itu seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Dengan apa kamu cambuk dulu? Dengan cambuk yang biasa kau gunakan. Terus kemudian Rasul menyuruh salah satu sahabat untuk mengambil cambuk itu di rumah beliau. Diambillah. Cambuk dikasihkan kepada sahabat ini. Ya Rasul, tidak berhenti sampai situ, ya. Saya dulu ketika engkau cambuk, aku tidak memakai pakaian. Kemudian aku sekarang ingin bahwa engkau tidak pakai pakaian itu. Kemudian Rasulullah melepaskan pakaiannya. Jadi saya melihat kisah ini, saya pernah menangis berkali-kali. Begitu hebatnya. Kemudian sahabat sudah tidak tahan, kepingin marah sekali pada orang yang kurang ajar ini, ya. Mereka mengaku, biarkan Umar, Rasulullah. Ini antara aku dengan dia, ya. Nanti di akhirat ini antara aku dengan dia, bukan dengan urusan kamu. Kemudian Rasul melepaskan pakaian beliau. Yang terjadi kemudian, sahabat ini lari. Kemudian menubruk tubuh Rasulullah, merangkul dan menciumnya. Dan kemudian yang terjadi, sahabat ini kemudian menangis. Sungguh saya ingin, ya, kulit saya yang kotor ini ingin bersentuhan dengan kulitmu, ya Rasul. Kemudian Rasulullah sampaikan bahwasanya orang ini kamu ma'aman ahab, kamu akan bersama orang yang kamu cintai, kamu akan bersamaku dengan di surga nanti. Begitu, saudara. Semua bertakbir, semua senang. Semua merasa kaget, ya. Dan sungguh kulit ini tidak akan pernah terkena api neraka. Semua merangkul sahabat ini. Ya Allah, saya selalu menangis ketika membaca cerita ini. Bagaimana Rasulullah begitu hebatnya, gitu. Saudara sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah pernah atau ada kesempatan untuk mengucapkan itu kepada orang-orang kita mungkin pernah zalimi? Kalau belum, maka kita perlu waktu cukup banyak untuk mengatakan itu. Apalagi seorang pemimpin, ya, pemimpin ketika dia kemudian memakan harta korupsi rakyat se-Indonesia, apakah dia ada kesempatan untuk mengumumkan korupsinya itu dan permintaan maaf kepada seluruh rakyat, jumlahnya banyak di televisi? Kalau itu tidak, maka sungguh bebannya akan sangat berat sekali. Bebannya akan sangat berat sekali. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan lagi. Jadi ini adalah sifat beliau yang sangat tidak ingin ada sesuatu yang menimpa beliau, yang sahabat Ukasa ya sampaikan oleh Asmail. Soalnya kalau sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum. Takutlah kalian kepada doa orang yang dizalimi. Fa innaha tuhmalu 'ala ghamam. Karena sesungguhnya doa orang yang zalim itu gambaran seperti tuhmalu 'ala ghamam, ya. Adalah seperti halnya mendung di langit yang sebentar lagi akan turun hujan. Ya. Itu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak akan menunggu nanti. Tidak akan menunggu nanti. Dalam hidup kita sering kita alami itu, ya. Mungkin mulut kita kadang-kadang tidak sengaja gitu, ya. Ketika ada orang menzalimi kita, mulut kita tidak sengaja, dan itu terjadi. Tidak lama terjadi, ya. Yang bersangkutan yang menzalimi itu kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala seketika. Terkadang kita tidak mengharapkan itu, tetapi kemudian itu terjadi. Benar Allah sampaikan, tidak ada antara orang yang dizalimi dengan Allah itu hijab. Yaqulullah, Allah Subhanahu wa berfirman halaman 50. Wa izzati wa jalali, demi sifat izzah, ya, kemuliaan, wa jalali, dan sifat jalali. La ansurannaka walau ba'da hin, sungguh aku akan, pakai nun taukid, ya. La ansurannaka, sungguh aku akan menolong orang yang zalim itu walau ba'da hinin, ya. Meskipun harus ada waktu, jeda waktu sebentar. Tapi pasti itu akan ditolong Allah, pasti akan dijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu da'watal madlum, ya, takutlah kalian pada doa yang dizalimi, wa in kana kafirun, meskipun orang yang zalim itu orang kafir. Kepada orang kafir pun kita harus berhati-hati, saudaraku sekalian, ya. Kepada orang yang tidak suka kita sukai harus tetap adil, ya. Jangan sampai kita kemudian tidak berlaku adil, kemudian kita zalim kepada orang meskipun orang itu kafir. Asalkan bukan kafir harbi, ya. Kafir harbi, orang yang memusuhi agama kita boleh melakukan balasannya setimpal untuk mereka, ya. Tapi ketika seorang kafir zimmi, ya, tidak melakukan perlawanan, tidak mengganggu agama kita, maka jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada mereka. Jangan ngomong gini, alah atasi orang non muslim aja nggak apa-apa kita ambil hartanya, tidak boleh. Ya lah, utang kepada, mohon maaf misalnya salah satu etnis tertentu begitu, ya. Terus kemudian ini nggak usah dibalik, nggak boleh, ya. Kita semua sebagai muslim harus menjaga. Fa innahu laisa dunaha hijabun, maka sesungguhnya, ya, antara orang yang mazlum, ya, laisa dunaha hijabun, itu tidak ada hijab, ya. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini halaman 50 ya. Sudah kesimpulan saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada dalam doa yang kita semua harus pahami, ya. Termasuk bagaimana kita dianjurkan untuk mengucapkan doa-doa ketika diberi sesuatu kebaikan oleh orang, ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi dalam kita bab fi masailin doa itu doa apa? Jazakallahu khairan, ya. Jazakallahu khairan, ya. Faqad ablagha fi syan. Jadi ucapan terima kasih diganti dengan jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan. Jadi kemudian saudara-saudara, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Kita dilarang, ya. Janganlah kalian berdoa atas diri kalian yang jelek. Wala tad'u ala auladikum, juga dilarang kalian berdoa untuk anak-anak kalian dengan ucapan-ucapan doa yang jelek. Wala tad'u ala amwalikum, juga dilarang berdoa kepada harta benda kalian dengan ucapan jelek. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan, seandainya itu waktunya bertepatan dengan Allah, itu waktu diijabah seperti itu, yas'alu fiha atau, maka kemudian Allah ijabah, itu bisa saja terjadi, ya. Makanya ketika mulut kita, ya, dalam kondisi marah sekalipun, ya, ini para orang tua, para ayah bunda,
tolong jaga. Jangan sampai mulut kita itu kemudian keluar kata-kata jelek untuk anak kita. Dijaga benar ya. Ini anaknya sopo. Dia lupa kalau itu anaknya sendiri. Niru sopo. Dia lupa kalau dia itu niru dirinya sendiri. Kok seperti itu. Kok ini kuncinya biar kok anak tak akoni ya. Seperti itu nanti akan kejadian sungguh. Nah, yang bersangkutan bukan tambah jadi anak yang soleh dan solihah, tapi akan menjadi anak yang keluar dari jalur yang kita harap. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan doa-doa yang kita semua hendaknya sering lantunkan pada saat-saat tertentu di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan menjawab doa kita. Monggo Ustaz Nugroho mungkin dilanjutkan dengan tanya. Tafadhol masykur. Nggih. Menarik Ustaz. Insyaallah. Kalau ketika kita membahas doa ini luar biasa. Kita akan disebut sebagai orang yang sombong ketika kita tidak mau berdoa. Masya Allah. Astagfirullah. Monggo dibuka kepada para jamaah. Sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Atau ada yang perlu didiskusikan. Tafadhol. Oh, langsung dari Ibu Bayu ini. Monggo Bu Bayu. Sudah angkat tangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Ustaz, ini menarik sekali ya kekuatan doa ya kekuatan doa orang yang zolimi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana misalkan orang tua ini ketika dalam keadaan marah dia mengucapkan itu ya kata-kata buruk pada anak. Nah biasanya kan penyesalan itu datang terakhir ya Ustaz. Itu gimana Ustaz cara apa ya biar istilahnya balekno gitu nggak situ gitu Ustaz. Ya, jazakillah Bu Bayu ya. Yang pertama kita yakini bahwa semua manusia itu kadang khilaf. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Ketika kita melakukan kesalahan maka ada satu pintu ya, pintu permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kepada sama manusia juga permohonan maaf kepada sesama manusia ya. Hakul adami harus tetap dimintakan maaf kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu ketika sudah terlanjur seperti itu kita berbanyak istighfar pada Allah. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tahu bernasuha, tidak mengulangi ya, berjanji tidak mengulangi, menyesal atas apa yang kita lakukan dan kemudian berkomitmen ke depan tidak akan mengulangi kembali. Dan kita perbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mintalah ampun dengan istighfar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan di langit hujan yang deras. Yumditkum bi amwal wa banin wa ja'alnakum jannati wa ja'alnakum anhara. Maka kemudian akan ditambah kalian anak-anak dan harta benda dan akan diluaskan ya kebun-kebun dan sungai-sungai kalian. Ketika itu jadi kita permohonan maaf pada Allah, kepada anak ya dibilang minta maaf juga pada anak. Mohon maaf. Ibu sudah terlanjur yang ngomong seperti itu. Ibu minta maaf ya. Ibu khilaf ya. Mau dimaafkan. Jadi ketika itu sudah terjadi mudah-mudahan Allah tidak tidak sampai kemudian doa panjangan ketika marah itu kemudian sampai kepada anak, karena doa orang tua itu sangat mustajabah ya. Bagaimana cerita-cerita kita mengenal ya, bagaimana ada seorang maling kundang apa gitu ya. Ya itu banyak sekali cerita begitu ya. Kemudian doa ibunya itu, apalagi ibu ya, ibu hati-hati benar ya. Panjenengan punya mulut mohon benar-benar dijaga terutama untuk semarah-marahnya panjenengan, kalau nggak bisa menahan panjenengan lari ke kamar mandi, panjenengan wudu ya, panjenengan istighfar pada Allah ya. Kemudian sekali lagi merangkul dan minta maaf ke anak-anak ya. Dan doakan mereka dengan sebaik-baik doa. Dan kondisi marah, apalagi kalau panjenengan merasa itu dolim sama anak gitu. Doa panjenengan yang baik pada anak itu langsung bisa dijawab oleh Allah. Jadi ketika panjenengan merasa dolimnya, kemudian doa yang terbaik untuk anak-anak kita, mudah-mudahan Allah ijabah itu menjadi anak soleh dan soleh. Tidak ada yang lain ya, istighfar terus minta maaf pada sang benar. Allah alam bisawab. Oke, jazakallah Ustaz. Sebelum ke ini ada Ustaz. Resen lagi. Ini direktur kita nih, mau tanya ini. Tapi sebelum ke Ustaz Roni ya, kita ke Bu Nani dulu. Saya sering lihat di TV Ustaz, doa 5 agama. Bagaimana menurut Ustaz hal seperti ini? Ya, tafadhol Ustaz. Jadi agama kita ini sudah ada aturannya ya. Wala talbisul haqqa bil batil ya, wa taqtumul haqqa wa anta. Jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dalam agama kita ya.
berdoa campur aduk seperti itu, tidak diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya tata cara doa sendiri, ya. Bagaimana memulainya dengan Bismillah, Hamdalah, Salawat Salam, ditunya Bismillah, Hamdalah, Salawat Salam. Apalagi kita sebagai kaum mayoritas, maka kemudian hendaklah kita gunakan doa-doa yang mayoritas kita punya, gitu ya. Jadi sangat tidak dianjurkan, bahkan termasuk hal yang batil. Para ulama banyak menentang hal seperti ini. Mudah-mudahan tidak terulang dan kita tidak mengikuti hal seperti itu. Kalau ada seperti itu nggak usah ikut-ikutan, apalagi sampai mengamini doa yang lain. Ya. Jadi itu bukan ajaran agama kita. Agama kita jelas, agama kita toleransi ada, batasan toleransi jelas, ya. Jangan sampai kita untuk masalah yang berkaitan dengan ibadah, karena doa itu ibadah. Ya. Doa itu bukan sekedar kemudian masuk gereja. Saya menyebut Allah, Anda menyebut Tuhan Yesus Kristus. Berarti kalau sudah seperti itu sama dengan mencampur adukkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mau masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada berhalanya. Ini jadi catatan. Dari beliau sama sekali tidak mau masuk, apalagi itu sebagai tempat ibadah orang. Tapi beliau menghormati. Dan artian ketika ada rumah ibadah orang lain, nggak boleh juga kita dilarang, meskipun dalam kondisi peperangan dilarang merusak. Jadi akidah kita jelas, ya. Bagaimana toleransi itu jelas kita punya. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan yang hak dengan batil. Kita harus lakum dinukum waliyadin saja. Lakum dinukum waliyadin, insyaallah. Ya, tawadol Ustaz Roni. Syekh Roni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik ini doa. Sudah di tadi Ustaz. Iya Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih dulu saya ke ininya Ustaz Nugroho ya, sudah mempersilahkan saya untuk bertanya ini Ustaz. Pertanyaan saya begini Ustaz, terkait hadis tadi, inna dzanni abdi bi. Ada yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita ini terkait dengan doa yang hanya saya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa saya tidak pernah berlindung dari api neraka atau saya meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya ini tidak layak berada di surga, tapi juga takut juga saya ke neraka gitu. Artinya bagaimana Ustaz menghukumi pemahaman seperti ini, dalam artian dari manhaj wasatiyah kita itu melihat fenomena pemahaman seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita, bahwasanya dia tidak meminta surga juga tidak meminta neraka, artinya dia hanya ingin meminta ridhonya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu Ustaz pertanyaan kami, insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya. Jadi yang disampaikan Ustaz Roni ini sering kita dengar, ya. Syairnya insyaallah begini. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ilahi, duhai Tuhanku, lastu firdausi ahlan. Tidaklah firdaus, surga firdaus itu cocok aku sebagai ahlinya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tetapi aku juga tidak akan kuat ketika engkau masukkan ke dalam neraka. Habli taubatan waghfir dzunubi. Allah, terimalah taubatku dan ampuni dosaku. Fa innaka ghafirudz dzanbil 'adzim. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengampuni semua dosa. Tingkatan dari ibadah kita yang tertinggi sebenarnya tingkatan kita ini adalah mencari doa. Jadi ketika kita kemudian, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua termasuk ahli syurga, Allahumma amin, ditakdir Allah untuk masuk surga, maka itu sebenarnya bukan karena amal ibadah kita, tetapi itu karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita kita lihat dari sisi mananya. Jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terkadang dari hal yang sepele. Seperti bagaimana Imam Al-Ghazali dalam suatu ketika dalam menulis salah satu kitab beliau yang pertama itu beliau sampaikan, ya, sesungguhnya suatu ketika saya semalam itu tidur, ya, bermimpi, ya, dalam mimpiku ada suara tanpa rupa mengatakan, hai Al-Ghazali, tahukah kamu kenapa engkau mendapatkan rahmat berupa surga seperti ini indahnya? Kemudian Al-Ghazali waktu itu bermimpi melihat surga, duhai Allah, seolah-olah dia berdialog dengan Allah. Sungguh aku mendapatkan kemuliaan seperti ini karena amal ibadah sudah aku lakukan. Aku mengarang itu banyak kitab-kitab. Aku selalu ibadah siang dan malam, ya. Maka kemudian aku yakin dengan amal ibadah itulah kemudian aku mendapatkan balasan seperti ini. Kemudian Allah SWT dalam mimpi yang Al-Ghazali ceritakan itu ternyata bukan itu, wahai Ghazali, sesungguhnya aku ridho kepada kamu itu karena suatu hari
saat kamu mengarang sebuah kitab, ujung penamu itu tiba-tiba dihinggapi oleh seekor lalat, ya, dan kau biarkan si lalat ini minum dengan kenyangnya, dan kau biarkan berhentikan cara menulismu, kau berhenti dari aktivitas menulismu, membiarkan lalat ini untuk minum dari ujung penamu. Saat itulah aku ridho ketika kamu berbuat seperti itu, ya, terhadap makhlukku yang bernama lalat. Padahal ini sesuatu yang sepele, ya. Padahal sikap kita kepada lalat itu justru biasanya sebaliknya. Ada lalat apalagi mendekat ke makanan kita. Sudah ngambil apa? Kalau perlu ngambil sapu ya ada sapu. Kalau ada serban, ada jilbab ya ambil jilbab. Kalau bisa dipukul sampai mati. Itu bedanya kita dengan para wali-wali zaman dulu. Termasuk ketika kisah Bani Israel itu. Waktu itu kita ingat ya, bagaimana seorang pelacur kemudian mendapatkan ridho dari Allah dari aktivitas dia ketika dia kemudian memberi makan minum seekor anjing. Intinya Ustaz Roni, ya, kita semua ini lakukan apapun ibadah yang kita bisa, ya. Tidak pandang bulu kecil atau besar, ya. Jangan ditunda-tunda karena sesungguhnya kita tidak tahu benar mana di antara ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kemudian menjadikan Allah ridho kepada kita, ya. Jadi tidak salah Ustaz Roni sikap seperti itu, ya. Kita hormati sikap seperti itu merupakan salah satu ekspresi daripada tingginya, ya, tingkat keikhlasan seseorang kepada Allah. Karena tingkatan ibadah itu macam-macam. Saya ibadah karena menjalankan kewajiban yang pertama. Yang kedua, saya ibadah karena takut neraka dan kepingin masuk surga. Yang ketiga, saya ibadah semata-mata ridho kepada Allah, ingin mengharapkan ridhonya Allah. Itu dalam bahasan tasawuf ini adalah tingkatan ibadah yang tertinggi, dan kita boleh menggunakan itu karena insya Allah hal seperti itu juga ada tuntunannya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan mencerahkan dan mohon maaf bila ada khilaf. Tafadhol. Alhamdulillah, ini pas kayak nasibnya Rehan nih. Wahai Tuhan, ku tak pantas masuk ke surgamu. Kami juga tak pantas, tidak kuat masuk ke nerakamu, ya. Seperti itu mungkin anunya. Apa? Masya Allah. Insyaallah. Ya, ini termasuk musuhnya Rehan ini, Ustaz. Iya. Mantan. Ustaz, bukan bertanya mungkin Ustaz tadi itu. Meminta pendapat. Benar. Termasuk ada pertanyaan seperti agar yang lain sama-sama memahami. Mudah-mudahan. Afan, mohon maaf. Saya sebelum kajian tadi dapat WhatsApp dari Ibu Heni. Mohon maaf Ibu Heni, saya live-kan saja karena saya takut untuk menjawabnya. Beliau bertanya begini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jika perolehan dari PHK pabrik seharga emas 85 gram itu harus zakat malkah? Mohon maaf ini agak jauh dari topik kita, tapi kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Eni. Jadi begini, ada dua pendapat besar ya tentang masalah mendapatkan uang pesangon atau semacam uang uang langsung besar itu ketika di PHK ya. Pendapat pertama merujuk dari Ibnu Mas'ud, termasuk saya melihat Dr. Yusuf Qaradawi itu beliau sampaikan, maka ketika sudah sampai nisab 85 gram emas ya, saat itu sebaiknya langsung dikeluarkan 2,5% ya. Itu pendapat yang jumhur. Bahkan ini mayoritas pendapat mengikuti ini. Kenapa? Karena itu adalah barang-barang atau harta benda yang mendapatkan secara tiba-tiba ya. Jadi itu langsung dikeluarkan seketika. Meskipun ada juga pendapat yang lain ya, yang agak lemah sebenarnya ya, itu menunggu satu haul. Jadi secara ukuran itu sudah terpenuhi nisabnya sama-sama 85 gram emas. Tetapi yang satu ya, yang kedua juga sudah milkul tam, kepemilikan penuh ya, tidak punya utang piutang segala macam ya, diselesaikan dulu utang milkul tamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang jadi beda pendapat di saat mengeluarkannya. Pendapatnya agak lemah itu mengatakan bahwa nanti 1 tahun pemilikannya. Kalau 1 tahun ke depan ada kemungkinan uang itu di bulan kedua akan berkurang ya, karena sudah nggak kerja. Bulan ketiga akan berkurang. Akhirnya bulan ke-12 habis sudah nggak sesuai dengan 86%. Maka itu kemudian para ulama, saya lebih condong mengikuti pendapat Yusuf Qaradawi dan para ulama yang lain ya, masuk itu mengatakan langsung saat itu.
ya langsung dikeluarkan 2,5%. Jadi termasuk juga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, tidak katut barang-barang dari orang-orang yang tidak orang-orang yang berat untuk memilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebelumnya, Mas. Insyaallah. Mudah-mudahan bisa membantu Bu Heni untuk memutuskan ikut yang mana ya, pendapat yang mana. Masya Allah. Ini dari Bapak Titis. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya. Di sisi lain ada ulama yang menyarankan kalau berdoa jangan terlalu banyak. Kita baca terus saja. Cukup sekitar 5 permintaan atau 10 permintaan. Tapi di sisi lain ada ulama yang menyarankan berdoalah meskipun doanya meminta garam. Walaupun seujung jari biar terkesan kita itu sangat tergantung dengan Allah. Pripun Ustaz mensikapinya? Jadi kalau saya tadi, kita sudah baca tadi hadisnya ya. Hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah sangat menyukai orang-orang yang berdoa dengan sangat sungguh-sungguh ya. Innallah ta'ala yuhibbul mulihina fit du'a ya. Allah sangat mencintai orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menyebutkan satu persatu itemnya berulang kali ya. Itu menunjukkan keseriusan dia berdoa ya. Dan kemudian kalau kita itu sudah berdoa begitu, kita jangan langsung memvonis, oh Allah tidak, karena sudah berapa tahun, berapa kali gitu ya, oh Allah tidak mengijabah. Tidak boleh gitu. Itu dilarang oleh Rasul ya. Jangan kamu termasuk orang yang tergesa-gesa kata beliau. Jadi kalau kita berdoa ya, itu jangan langsung memvonis berapa hari kemudian berapa bulan Allah tidak. Karena apa? Doa kita itu pasti dijabah ya. Cuma pengijabahan doa kita itu masing-masing punya waktu. Kadang seketika, apalagi doanya para aulia Allah ya. Doanya para wali itu langsung nuding buah apa gitu jadi emas, Allah ijabah karena mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja begitu. Ada yang diijabah kemudian 1 pekan lagi atau ada jeda waktunya. Jadi ada seketika, ada jeda waktu. Ada kemungkinan diijabah ya. Yang ketiga tidak diijabah di dunia tapi di akhirat diijabah. Ya. Saya lebih sepakat dengan beberapa hadis yang menyatakan bahwa kita itu disuruh berdoa ya sedetail-detailnya ya. Sejelas-jelasnya, butuh garam, minta garam, sandal kepingin baru karena Idul Fitri berdoa, yang ini doa kepingin sandal baru, pakaian baru, tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya. Dan Allah sangat suka ya kepada orang-orang yang berdoa seperti itu ya. Tidak harus dibatasi 5 karena doa kita itu lebih dari 5. Coba kita baca Rabbighfirli, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Itu ada 8 ya. Jadi itu dalam sholat ya, dalam sholat kita. Coba kita baca belum Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sudah banyak sekali. Apalagi dalam sujud ya. Rasulullah itu sangat menyuruh kita ya. Kenapa? Karena aqrabu ma yakunul 'abdu minar rabbih wa wasajidan. Yang paling dekat kondisi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia dalam kondisi sujud. Apa yang beliau sampaikan? Fa'aksirud du'a. Ini hadisnya juga jelas ya. Ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab Riyadhus Shalihin 1498. Fa'aksirud du'a. Ini jadikan patokan itu aja. Jadi nggak usah ragu-ragu, perbanyak doa. Doa apa saja kalau perlu di list ya. Di list. Makanya apalagi di tempat-tempat yang mustajabah ya, di Mekah sana gitu ya. Kadang-kadang semua temannya disuruh WA, saya lagi di depan multazam. Silakan yang nitip doa. Boleh itu ya. Disebut-sebut satu persatu. Semakin banyak semakin baik, enggak masalah. Fa'aksirud doa. Hadisnya jelas ya. Perbanyak doa. Mas Titis enggak usah dijakepi limong ya. Kayak kita enggak butuh Allah banyak ya. Kita butuh Allah. Kebutuhan kita banyak ya. Jadi kalau pas bayar SPP doa ya. Ustaz Nugroho dan teman-teman wali santri ini bayar SPP enggak punya duit, doa kepada Allah, ya Allah wajibnya bayar SPP. Bagaimana kalau nggak bayar misalnya pondoknya bagaimana begitu? Iya. Insyaallah. Ya itu seperti itu. Faksir doa ya. Intinya faksir, perbanyak doa. Allah alam bisawab. Menarik Ustaz. Sudah jam 6.46 ini. Sudah melebihi kesepakatan kita. Tapi ada pertanyaan terakhir Ustaz dari Bu Sali. Mudah-mudahan masih saudara-saudara kita yang mau kerja masih bisa bergabung ini. Allah mudah-mudahan diberi keberkahan. Dari Bu Sali, Ustaz, bismillah. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika berdoa untuk keburukan orang lain? Masya Allah. Oke. Apa akan berimbas pada diri kita lagi? Jadi saudara sekalian, kita dilarang berdoa untuk keburukan diri kita.
keluarga kita, harta benda kita, ya. Termasuk juga ketika kita tidak dizolimi, ya jangan berdoa yang buruk-buruk kepada yang lain, ya, kasihan. Kenapa? Karena doa-doa orang mustajab itu ketika dizolimi, ya kan? Jadi ketika kepada orang lain itu justru doakan yang baik-baik. Kenapa begitu? Coba kita ingat Rasulullah SAW, ya, ketika beliau sebelum tidur kita sangat dianjurkan, ya, apapun yang menimpa kamu hari itu, ya, baik kamu zalimi orang, kamu lagi dihina orang, sekedar waktu sebelum tidur hilangkan semua, maafkan. Nah ini ya. Jadi maafkan. Jadi apa yang menimpa kita dari keburukan orang lain sebelum tidur. Jadi itu per hari itu, ya. Per hari dimaafkan, ya, agar apa kemudian Allah bisa menjadikan kita termasuk orang yang punya qalbun salim, ya, hati yang selamat. Siapakah hati yang selamat? Salah satu cirinya adalah ketika hatinya itu benar-benar plong dengan yang lain. Allah alam shawab. Oke, insyaallah. Sudah jam 6.47, nggih. Sebelum kita tutup, Ustaz, saya kembali menginformasikan bahwa tanggal 9 Mei insyaallah hari Ahad di Sidoarjo bekerja sama dengan BSI Bank Syariah Indonesia, bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Infak, bekerja sama dengan Pondok Pesantren Baitul Quran Darussalam, bekerja sama dengan Yayasan Aminah Maryam Darussalam akan mengadakan parenting spesial bulan Ramadan. Ya. Kalau kita lagi dibatasi untuk pergi kemana-mana, IKAD akan memberikan salah satu solusi. Lek iso mudik ndelok IKAD ae lah. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh trainer nasional, ya, motivator nasional Ustaz Suhadi Wajrai. Insya Allah dimulai jam 9 pagi sampai jam 11 siang. Semoga seluruh jamaah kajian kitab Lubabul Hadis bisa bergabung di acara tersebut. Sangat menarik untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Apalagi sudah mendekati hari akhir. Semoga kita semua bisa bergabung. Sebelum kita tutup, Ustaz, tafadhol didoakan dulu. Iya, sekalian itu ada dasar dari Mas Ismail bisa dibaca, ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi cerita kita untuk anak-anak kita, ya. Cerita kita untuk anak-anak kita. Ini cerita yang sangat menginspirasi, cerita yang sangat begitu menyentuh hati kita, ya. Bagaimana? Oke. Ya, bisa dibaca dulu sebarang 1, 2, 3 menit, ya. Terus kita tutup. Baik, sambil ditutup langsung atau gimana, Ustaz? Langsung berdoa saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allamdana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wabij'alna Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti flyer akan kita sebar melalui Facebooknya IKAD, melalui Facebooknya Gria Ruqyah IKAD Sidoarjo. Insya Allah nanti akan di-share di grup-grup WhatsApp yang ada hubungannya dengan IKAD Sidoarjo. Insya Allah demikian. Mari kita sempurnakan kajian kita dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita tutup dengan Waalaikumsalam salawat. warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Jazakallah Ustaz. Ya Allah. Ayyakum.